Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rati Dwi Mulyaningsih. Di sini saya akan memberi fasilitas tempat untuk bercerita dan juga beberapa opsi untuk membantu permasalahan yang sedang Anda hadapi. Selebihnya, mohon Anda bercerita dengan rileks dan senyaman mungkin agar seluruh keluhan yang Anda rasakan bisa tersampaikan. Monggo, silakan untuk diperkenalkan dirinya. Baik, terima kasih Mbak Rati atas waktunya. Langsung saja perkenalkan, nama saya Nurul Hidayah dari Wali Songo. Saya mahasiswa dari jurusan Tasawuf Psikoterapi angkatan 19. Langsung saja mengenai masalah yang saya hadapi itu sebenarnya dari diri saya sendiri sih Mbak. Dan saya menganggap bahwa itu merupakan suatu circle atau toxic people. Jadi circle pertemanan saya tuh ada salah satu tapi yang menonjol dari itu semua tuh kayak itu loh. Jadi saya punya teman, dia tuh kayak apapun yang dia lakukan itu berpengaruh sekali kepada saya. Mana tidak, karena setiap hari, setiap kegiatan, setiap apapun itu selalu bareng-bareng. Kita satu tempat belajar, kita satu tempat tidur, kita sering bareng pokoknya seperti itu. Nah, di situ tuh saya sudah kenal lama, semenjak lama pokoknya udah hampir berapa tahun. Nah, di situ tuh baik, tapi hari ini saya kayak atau dia ke orang yang bersama saya, nah itu kayak gak baik gitu loh. Kemudian kadang dia kalau gak suka sama orang tuh bener-bener banget jelek, bener-bener kan sampai kayak juga beberapa kali ketika ada masalah dan dia nggak terima tuh dia sampai main tangan atau seperti apa. Nah, dia yang sebagai orang dekat saya, kalau apapun yang terjadi itu selalu cerita ke saya. Itu kayak apapun yang dia lakukan, apapun yang dia buat itu kayak sifat-sifatnya tuh saya tahu seperti itu loh. Nah, saya merasa terganggu di situ. Dan yang saya takutkan itu ketika saya yang saya takutkan ketika saya terus-teruskan seperti itu tuh sifat yang seperti itu akan berpengaruh saya. Oh ya. Nah, yang sekarang sudah saya alami itu bahkan ketika dia jengkel atau dia apa tuh kayak saya jadi orang yang dia nggak suka gitu loh. Biasa aja, tapi karena dia nggak suka dan kalau nggak takut gitu. Dan sebenarnya dengan keadaan seperti ini tuh saya nggak nyaman, saya nggak suka seperti itu. Dan yang saya takutkan itu nantinya tuh kayak mengganggu dan akan mempengaruhi sifat Maaf Mbak Nurul, dan karakter saya seperti itu loh. Padahal itu sendiri kan sebenarnya nggak baik ya. Tapi dari saya sendiri jelas nggak suaranya Mbak? iya tadi sempat terpotong sih. Gak apa-apa, tapi udah jelas lagi. Ya, jadi itu ya Mbak Nurul gak nyaman sama sikapnya dia. Kalau misalkan dia kan mempunyai sifat yang kurang enak gitu. Terus Mbak Nurul itu takut kalau misalkan Mbak Nurul itu bisa masuk kayak sifatnya tuh bisa meniru dia gitu ya. Ya, seperti itu. Oh iya. Terus sekarang langkah pertama yang ingin Mbak Nurul ambil itu gimana? Selama ini sih, akhir-akhir ini saya sering menghindar Mbak. Apapun yang biasanya sering ngomong, sering cerita, sering kalau keluar mau kemana-mana bareng itu saya sering kayak meminimalisir. Saya sekarang kan apalagi kuliah kan, jadi saya lebih menyibukkan diri di tempat untuk mengerjakan tugas-tugas saya sendiri. Jadi kayak menghindar sama meminimalisir
komunikasi begitu. Ya, terus oh berarti Mbak Nurul udah kayak memberi batasan ya sama si dia itu. Ya, Ya, apakah udah pernah mengatakan yang sejujurnya bahwa kalau misalkan sifat dia itu mengganggu Mbak Nurul gitu? terus baru ketika dia kayak pas cerita, kadang cerita itu ya, kalau sama Arin katanya yang diceritain itu aja. Ketika dia mengalami seperti itu, kadang saya ngomong juga ceritanya itu terus tuh bu, soalnya gini seperti itu. Iya. Yang namanya orang tuh punya kekurangan apa seperti itu. Dan mungkin saya bicaranya itu aja gitu mbak. Oh iya, kalau dari saya mungkin saya akan menyarankan bahwa Mbak Nurul tuh harus bisa berani berkata tidak. Jadi kayak mengutarakan penolakan atau menghindari lah. Kalau misalkan kurang berani atau belum bisa mengatakan tidak itu, Mbak Nurul bisa itu memberi nasihat kepada orang itu. Kalau misalkan kamu ini eh, apa kok apa ya kamu kok kayak gini loh gitu. Jangan kayak gini terus, itu tuh juga nggak bagus buat kamu. Coba beri nasihat kayak gitu. Atau mungkin Mbak Nurul mempunyai cara lain biasanya yang sering diobrolin atau curhat-curhat bareng gitu loh Mbak. Sebenarnya kalau mau mengingatkan itu juga agak sungkan ya mbak. Gimana ya, dia juga teman saya, tapi di sisi lain juga sudah seperti kakak, bahkan nggak saudara sendiri, saking dekatnya kan, saking sering apa ya bersamanya gitu. Nah ketika kok saya mau mengutarakan semuanya itu tuh kayak sungkan, gak enak hati itu gitu loh. Apalagi kan di sini kan saya lebih kecil dari dia, nanti takutnya nggak sopan apa gimana. Terus sekarang yang saya lakukan itu kalau di depannya dia tuh kayak apa sih tak tanggapin dengan baik gitu loh. Padahal sebenarnya dalam titik ini kalau terus aku sebel gitu loh kayak gitu Iya kan. iya iya. Nah ada juga saya merasa bersalah sendiri, kok aku nih depannya bagus tapi kok di belakangnya kok kadang grundel, kadang suka ngomongin gitu. Nah itu yang jadi kayak masalah saya gitu loh. Saya kayak sudah terpengaruh ke sifatnya dia seperti itu, kadang kayak grundel di belakang gara-gara ngomongin orang atau apa. Ternyata malah saya sendiri kayak gitu sama dia gitu loh. Jadi kan gak enak sendiri, saya merasa bersalah gitu loh. Tapi ya gimana lagi, makanya dari itu kayak pengen menghindar biar sifat saya yang kayak gini tuh nggak keterusan gitu loh, belum terlalu seperti itu. Iya. Mungkin meminimalisir itu sih mbak, percakapan komunikasi Iya seperti iya. itu. Itu juga udah langkah yang Mbak Nurul ambil itu sudah benar juga ya kalau ingin menghindar. Tapi kalau misalkan nih Mbak Nurul itu udah menghindar, apakah ada kayak apa ya? Kayak ada dampak buruknya atau dampak positifnya mungkin setelah Mbak Nurul menghindar? Itu tetap ada mbak, karena kan emang dianya sendiri itu kan emang dekat banget sama saya, udah lama juga berbaur kan. Di situ tuh jadi kayak udah kayak saudara sendiri, kakak sendiri gitu loh. Jadi ketika di situ tuh dampaknya yang terlihat sekarang mungkin seperti ini. Ketika dulu ada yang nggak suka sama saya, terus kemudian dia melakukan sesuatu pada saya, dia pernah saya membela saya seperti itu. Nah ketika saya kok di sini menghindari dia, jadi konsekuensinya kayak ketika saya ada masalah atau apa tuh jadi nggak pernah cerita, sehingga kalau suatu yang dilakukan sama saya tuh kayak dia tuh kayak nggak tahu, dan akhirnya kayak nggak yang membantu seperti kayak yang dulu gitu loh. Dan saya pun diam aja gitu loh, saya menanganinya itu sendiri. Iya, iya, iya. Berarti kalau misalkan Mbak Nurul menghindar secara apa tiba-tiba atau mungkin menghindar secara permanen, dampak yang didapat itu kayak Mbak Nurul itu merasa itu ya nggak enak, terus kan udah terlalu deket sama dia mungkin, iya kan? Jadi kalau menurut saya gini sih, mungkin Mbak Nurul bisa memulai dengan menasehatinya atau memberi apa ya masukan-masukan, atau mungkin bisa melakukan deep talk kayak cukup berdua aja, dan itu tuh percakapan dari hati ke hati, kayak
menasehati gitu loh. Gimana kalau misalkan melakukan seperti itu? Tapi kalau kalau langkah itu belum juga belum juga mempan, mungkin Mbak Nurul juga bisa itu apa jika berteman sama dia itu kayak memberi batasan, terus kayak dia menghindar cuma nggak menghindar banget gitu. Jadi sewajarnya aja, mungkin deket tapi nggak sedekat dulu. Kalau misalkan ada masalah-masalah apa, nggak nggak sepenuhnya cerita ke dia. Kan Mbak Nurul kan juga punya temen yang lain gitu kan. Bisa sih Mbak, berarti untuk saat ini dekat-dekat ini mungkin itu ya Mbak, berarti deep talk itu sendiri ya. Iya, mungkin Mbak Mungkin Nurul untuk bisa melakukan deep talknya itu sendiri butuh waktu untuk mengolah omongan biar sebisa mungkin nggak menyinggung seperti itu mungkin. Iya, atau mungkin Mbak Nurul bisa udah memikirkan cara nih, aku harus bertindak apa ke dia, udah menyusun rencana mungkin. Belum sih Mbak, sama hindar aja. Berarti udah melakukan langkah menghindar ya? Ya, Ya, nggak apa-apa menghindar. pertemuan. Oh iya iya iya. Ya, ya itu sudah benar sih Mbak. Kalau misalkan Mbak Nurul itu udah menghindar, tapi dengan step by step, kayak jangan seharusnya menghindar semua gitu. Secara halus berarti gitu Mbak. Ya, ya mungkin apa? Kesimpulannya seperti itu ya Mbak. Jadi Mbak Nurul kan tadi udah benar tuh, udah melakukan langkah ingin menghindar, terus memberi batasan, dan mungkin langkah selanjutnya juga bisa menasehatinya secara dari hati ke hati gitu ya Mbak. Oke, sampai sini sudah bisa dipahami, atau mungkin Mbak Nurul ingin bercerita lagi nih, langkah-langkah yang seharusnya saya ambil ini benar atau salah gitu. Ya itu Mbak, jadi saya nggak salah ya melakukan seperti itu, atau harus apa yang harus saya lakukan seperti itu? Ya, Mohon pendapatnya. kalau ya itu nggak apa-apa Mbak. Tadi kan Mbak Nurul juga udah bilang kalau misalkan saya sudah mulai menghindar, saya sudah mulai memberi batasan, itu sudah benar Mbak. Langkah yang Mbak Nurul ambil itu sudah benar. Cuma mungkin bisa secara bertahap dan secara kayak kayak step by step gitu Mbak, pelan-pelan aja. Nanti mungkin si dianya itu bisa sadar sendiri. Kalau misalkan belum sadar, mungkin bisa diterapkan itu tadi deep talk-nya. Jadi kayak menasihatinya dari hati ke hati, cuma 4 mata aja gitu. Baik, terima kasih banyak Mbak Rati atas solusi dan pemaparan yang telah diberikan. Ya, terima kasih juga atas keluangan waktu Mbak Nurul untuk menceritakan keluhannya. Mungkin saya kira cukup sekian ya pertemuan kita ini. Apabila nanti ada perkembangan dan juga hambatan, mungkin bisa disampaikan kembali. Terima kasih Mbak Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.